Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang biografi seorang tokoh nasional yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Mohon disimak dengan baik ya. Latar belakang pendidikan dan keluarga Ki Hajar Dewantara. Latar belakang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara ditempuh di ILS yang merupakan sekolah dasar pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah tamat, ia melanjutkan pendidikan ke Kwe School dan kemudian pindah ke Stovia, Sekolah Dasar Bumi Putra, selama 5 tahun. Namun ia tidak sampai lulus dikarenakan sakit. Setelah keluar dari Stovia, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara menjadi sorotan karena keberaniannya memberontak Belanda, sehingga ia pun dibuang ke Belanda atas kemauannya sendiri dan kesempatan belajar tentang pendidikan dan pengajaran. Tahun 1919, Ki Hajar Dewantara pulang ke Indonesia dan merumuskan perjuangan politik bersama temannya, yakni Dewi Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, ia bersama rekan-rekan seperjuangannya mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Underwich Institute yang diberi nama dengan Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada tanggal 23 Februari 1928, tepat di usia 40 tahun, Ki Hajar Dewantara memutuskan mengganti nama asli dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara karena menurut teman seperjuangan beliau sangat mahir dalam tema pendidikan, keguruan, dan pengajaran. Taman siswa pun semakin berkembang berkat Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya. Namun, hal ini justru membuat pemerintah Hindia Belanda mengarahkan perhatian ke mereka. Ia pun dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena melepaskan segala latar belakang Ki Hajar Dewantara yang berasal dari kalangan bangsawan. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah untuk memajukan bangsa secara menyeluruh, tanpa membedakan agama, suku, budaya, adat, kebiasaan, maupun nilai kemerdekaan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara disebut sebagai figur utama dalam perjuangan membebaskan manusia Indonesia. Ajaran yang terkenal adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Berikutnya yaitu latar belakang dari keluarga Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga terpandang. Ayahnya merupakan putra Kanjeng Gusti Pangeran Hadiputih Harjo Suryaningrat yang bergelar Sri Pakualam III, bernama Kanjeng Pangeran Harjo Suryaningrat, dan ibunya bernama Raden Ayu Santia. Jadi, latar belakang Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga keraton daerah Yogyakarta. Kiprah Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi merupakan pengembang konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari universitas tertua di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Dalam surat keputusan Presiden
RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ia dikenal dengan filosofi ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, yang artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Semboyan tuturi handayani ini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, atau dapat disimpulkan kiprah Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan adalah usaha Ki Hajar Dewantara telah membawa pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, di mana sekolah-sekolah taman siswa tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan sempat keluar Pulau Jawa. Selain itu, adapun dari gelar tuturi handayani menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia. Karya-karya dari Ki Hajar Dewantara. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara sudah memiliki beberapa karya tulis ternama. Bahkan berkat pemikiran yang beliau tuangkan dalam buku berhasil memberikan perkembangan terhadap pendidikan di Indonesia. Mengutip dari buku berikut beberapa karya Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu buku bagian pertama tentang pendidikan. Buku pertama kali ini dimiliki Ki Hajar Dewantara, berisikan tentang gagasan dan pemikirannya dalam pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa pembahasan utama yang terdapat di buku ini adalah pendidikan anak-anak, pendidikan sistem pondok, adab, etika, keteladanan, pendidikan dan kesusilaan. Yang kedua yaitu buku bagian tentang kebudayaan. Pada buku ini Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan tentang pendidikannya lagi, tetapi lebih membahas mengenai kebudayaan dan kesenian. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara menerbitkan buku tentang politik dan kemasyarakatan, di mana di buku tersebut Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan tentang kisah politik yang terjadi pada tahun-tahun mulai dari tahun 1913 sampai 1922. Tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara ini juga menyinggung imperialis tentang Belanda. Selain itu, beliau juga menggambarkan tentang kisah perempuan dan perjuangannya di masa tersebut. Yang keempat yaitu tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Pada buku bagian keempat ini Ki Hajar Dewantara tidak dapat lagi menuliskan tentang kisah pendidikan dan politik masanya. Di buku ini beliau lebih banyak mengisahkan tentang kisah kehidupan dan perjuangan hidup perintis pada masanya.